nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Di dalam sistem pengendalian manajemen ini ada beberapa pengertian, fungsi, serta unsur-unsurnya yang akan saya bahas. Pengertian dari sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan juga menjalankan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertiannya terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, Edi Soekarno mengartikan bahwa suatu sistem yang berintegrasi antara proses, pemrograman, akuntansi, strategi, penganggaran, dan juga pertanggungjawaban yang pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Kemudian ada pengertian lain dari Anthony dan Gopin Darajan, yaitu suatu proses yang mana pihak manajer memberikan arahan pada setiap member di dalam perusahaan untuk bisa menerapkan strategi perusahaan tersebut. Di dalam perusahaan yang sudah memiliki sistem pengendalian manajemen ini, mereka mempunyai standarnya masing-masing. Semakin baik sistem pengendalian manajemen di perusahaan itu, maka akan berpengaruh juga kepada perusahaan tersebut. Tapi tidak banyak pula perusahaan yang tidak terlalu memikirkan akan sistem pengendalian manajemen tersebut. Oleh sebab itu, tidak banyak perusahaan yang mengalami kemunduran atau bahkan mungkin sampai gulung tikar. Melihat kenyataan tersebut, setiap perusahaan harus kembali mengkaji ulang tentang sistem pengendalian manajemen yang sudah ada. Di dalam pengendalian ini ada beberapa cirinya, di antaranya sistem pengendalian manajemen akan digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan seluruh organisasi, termasuk pengendalian atas seluruh sumber daya yang digunakan, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya peralatan, serta hasil yang didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya secara lancar. Selanjutnya, sistem ini akan lebih fokus pada strategi dan juga teknik evaluasi yang lebih terintegrasi, dan juga menyeluruh dengan sifat perhitungan yang matang di dalam mengevaluasi sesuatu di dalamnya. Cirinya yang terakhir yaitu sistem pengendalian manajemen akan lebih berorientasi pada sumber daya manusia, karena pengendalian manajemen ini akan lebih difokuskan untuk membantu manajer perusahaan untuk mencapai strategi dan bukan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, peranan atas pertimbangan psikologis yang dominan akan lebih diperhatikan pada sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan ciri-ciri tadi, bisa diketahui bahwa tugas terpenting dari manajemen pengendalian adalah berupaya mencapai tujuan perusahaan seefektif dan juga seefisien mungkin, agar seluruh tugas bisa dijalankan dengan baik. Maka tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah memutuskan apa yang akan diraih oleh perusahaan dan juga bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pengendalian manajemen merupakan usaha yang sistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuannya
dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan juga membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Fungsi dari sistem pengendalian manajemen ini yaitu berupa perencanaan, koordinasi dari berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pengendalian dan juga penilaian kerja. Unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen tersebut ada detektor, selektor, efektor, dan juga komunikator. Unsur-unsur ini satu sama lain saling berhubungan dan juga membentuk suatu proses kerja. Proses yang terjadi berawal ketika detektor mencari informasi tentang aktivitas. Detektor ini dapat berupa sistem informasi formal maupun non-formal yang menyediakan informasi kepada pemimpin mengenai apa yang terjadi di dalam suatu aktivitas. Setelah informasi diperoleh, aktivitas yang belum terekam di dalamnya dibandingkan dengan standar atau patokan berupa kriteria mengenai apa yang seharusnya dilaksanakan dan juga seberapa jauh perlunya pembenaran. Kemudian, proses perbaikannya dilaksanakan oleh efektif, sehingga penyimpanan diubah agar kegiatan kembali mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Begitulah proses pengendalian manajemen, dinamis dan juga berkelanjutan. Proses pengendalian manajemen yang baik akan lebih bersifat formal. Pengendalian manajemen yang formal memiliki beberapa tahap yang saling berkaitan antara satu sama yang lainnya. Tahap-tahap ini terdiri atas pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, juga laporan dan analis. Untuk tahap pemrograman ini, perusahaan akan menentukan program apa saja yang akan dilakukan dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program yang sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian dalam tahap penganggaran, anggaran akan dinyatakan dalam satu keuangan tertentu untuk digunakan dalam periode tertentu. Anggaran ini dilakukan berdasarkan kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Untuk tahap operasi dan akuntansi, akan dilakukan pencatatan dari berbagai sumber daya yang digunakan dan juga pendapatan yang diperoleh. Seluruh catatan dan juga biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pengkategorian yang sesuai dengan program yang sebelumnya sudah dilakukan akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Selanjutnya dalam tahapan laporan dan analis merupakan tahapan yang paling penting karena menjadi penutup atas siklus proses pengendalian manajemen agar seluruh data dan proses pertanggungjawaban akuntansi bisa dikumpulkan. Analisa laporan manajemen ini bisa berupa perlu atau tidaknya strategi untuk ditinjau kembali dan perlu atau tidaknya dilakukan kebijakan penghapusan, penambahan, ataupun perubahan pada program tahun selanjutnya. Kemudian perlu atau tidaknya dilakukan perubahan anggaran dan perlu atau tidaknya perbaikan untuk tiap masalah yang tidak dapat diantisipasi. Ada juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi berjalannya sistem pengendalian manajemen. Di antaranya ukuran dan penyebaran enterprise, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi, sifat dan pembagian operasi, juga jenis pusat tanggung jawab.
Untuk ukuran dan penyebaran enterprise, yaitu ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan besar tentunya akan berbeda daripada perusahaan kecil. Hal ini tentunya akan menentukan isi dan sifat dari sistem pengendalian manajemen. Faktor yang selanjutnya yaitu struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Anggaran dasar dan konversi akan mengatur seluruh struktur organisasi perusahaan dan sejauh mana desentralisasi dan delegasi pada seluruh perusahaan. Contohnya, filosofi yang diterapkan oleh manajemen yaitu State Bank of India pasti berbeda dengan negara trending corporation. Selain itu, tingkat desentralisasi dan delegasi, perubahan pada suatu perusahaan dari setiap waktunya juga pasti akan disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan juga peluang yang mungkin akan hadir. Seluruh sistem pengendalian ini akan mempengaruhi pelaksanaan operasi perusahaan. Pada faktor sifat dan pembagian operasi, yaitu pada suatu perusahaan pasti akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Dan jenis pusat tanggung jawab, yaitu sistem pengendalian manajemen yang berbeda sangat diperlukan untuk berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Hal ini untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab harus diukur berdasarkan segi biaya atau keuntungan atau laba dari suatu investasi, tergantung pusat tanggung jawab. Untuk kesimpulannya, pada prinsipnya, sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan juga mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Proses pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, antara pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, serta laporan dan analis. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Pengkategorian yang sesuai dengan program akan digunakan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang. Sedangkan pengkategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajer. Namun, untuk membangun suatu perusahaan yang besar dan sukses, sistem ini saja tidaklah cukup. Dibutuhkan sistem manajemen keuangan yang baik dan juga tepat agar perusahaan bisa mengambil kebijakan yang baik untuk perusahaan di masa depan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.